Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Adha Tauhidi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada tahun 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perang terbesar selama 5 tahun pada tahun 1850 sampai 1855 yang terjadi di Jawa. Yang selanjutnya merupakan perang dalam bentuk penolakan terhadap budaya asing. Yang selanjutnya, nama lain Perang Diponegoro adalah Perang Sabil atau Perang Jawa. Selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, menewaskan 200.000 jiwa penduduk Jawa dan menewaskan 8.000 tentara Hindia Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebab-sebab terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, kaum ulama merasa resah karena berkembangnya kebudayaan barat yang sangat mengganggu dengan agama Islam. Yang kedua, kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Yang ketiga, kekuatan Raja Mataram semakin melemah, wilayahnya dipecah-pecah. Yang keempat, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja. Yang kelima, adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot. Yang kelima, penderitaan rakyat berkepanjangan sebab akibat dari berbagai macam pajak. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu awal perjuangan. Keadaan rakyat yang menderita menyebabkan rakyat mengharap ada yang membebaskan mereka dari penderitaan dengan pemimpin ke arah yang perbaikan. Rakyat melihat Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin, sehingga mendengar beliau melawan Belanda, rakyat spontan bangkit serentak mengikuti pemimpinnya. Lebih-lebih lagi, ajakan dari para ulama mendapat sambutan karena tekanan hidup, sikap anti terhadap kekuasaan asing, serta terdorong oleh ketaatan agama. Ikatan tradisional dalam masyarakat untuk ketaatan pada atasan dan pemimpin agama menjadi faktor terpenuhinya sikap tersebut. Maka rakyat mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Erkra Amirul Mukminin Sayyidin Fatanggama Khalifah Rasulullah Tanah Jawa. Ketika Belanda mencoba membuat jalan melalui tanah Jawa milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa meminta izin atau membiarkan dahulu, beliau semakin geram. Sebelum jalan memulai dikerjakan, dipasang tonggak-tonggak oleh orang suruhan Diponegoro. Tonggak-tonggak tadi dicabuti. Tindakan ini membuat Belanda marah. Kemudian Belanda mengutus Pangeran Mangkubumi memanggil Pangeran Diponegoro untuk datang ke keraton. Akan tetapi Pangeran Mangkubumi sendiri tidak mau kembali ke keraton. Belanda mengutus lagi pangeran yang lain untuk memanggil Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi untuk datang ke keraton. Akan tetapi sebelum utusan tersebut kembali, Belanda telah datang ke Tegalrejo, membakar dan menembaki. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Kemudian Pangeran Diponegoro serta Pangeran Mangkubumi dan keluarganya meloloskan diri naik kuda dengan merusak pagar tembok yang tergeletak di sebelah barat pendopo Tegalrejo menuju Selarong. Dengan demikian mulailah perlawanan Pangeran Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro menjadikan Selarong sebagai pusat perjuangan dan mengatur siasat perlawanan. Pengikutnya semakin bertambah. Para bangsawan
rakyat berduyun-duyun datang ke Selarong untuk menggabungkan diri. Kiai Mojo, seorang ulama terkenal dari Surakarta, juga menggabungkan diri. Demikian juga Sentot Alibasa Prawirjo ikut membantu perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Semboyan perang sambil dikumandangkan ke segenap pengikutnya, baik yang ada di Selarong maupun yang ada di daerah lain. Bahkan seorang kiai bernama Hasan Basri diutus pangeran untuk mengabarkan perang di daerah Kedu. Insiden Tegalrejo dengan cepat sampai ke Batavia. Gubernur Jenderal Van den Sevelen menugaskan Jenderal de Kock untuk mengatasi perlawanan Diponegoro. Jenderal de Kock tiba di Semarang pada tanggal 29 Juli 1825 dan tiba di Keraton Surakarta tanggal 30 Juli 1825. Sri Sultan Pakubuwono bersedia membantu Jenderal de Kock untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Sesampainya di Desa Logorok, bala bantuan yang dipimpin Kapten Kamisius diserang oleh pasukan Pangeran Diponegoro di bawah pimpinan Mulya Sentiko. Sebagian besar pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang meninggal, senjatanya dirampas beserta uang 50.000 gulden yang akan disampaikan kepada Residen Yogyakarta. Barang rampasan ini kemudian dibawa ke Selarong. Kemenangan pasukan Pangeran Diponegoro ini terjadi pada akhir Juli 1825. Mendengar kemenangan pasukan Pangeran Diponegoro di Logorok membuat rakyat makin bersemangat menantang Belanda. Keluarga Keraton Yogyakarta menjadi ketakutan lalu berlindung di dalam benteng Belanda. Banyak ulama keraton meninggalkan keraton dan ikut berjuang dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Selama Pangeran Diponegoro bermarkas di Selarong, mendapatkan 3 serangan dari pasukan Belanda sebanyak 3 kali. Yang pertama, tanggal 25 Juli 1825 oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten Baunis. Serangan ini merupakan balasan terhadap penyergapan yang terjadi di Desa Logorok dekat Desa Pisangan. Serangan ini tidak membawa hasil karena Selarong dikosongkan. Yang kedua, pada akhir September, serangan besar-besaran dari Belanda ini yang dipimpin oleh Mayor Selewizin dan Letnan Asembech sampai di Selarong. Ternyata Selarong telah dikosongkan. Setelah tahu kosong, maka tempat tersebut ditinggalkan oleh Belanda. Pada hari berikutnya, tanggal 3 Oktober 1825, Pangeran Diponegoro dan pasukannya muncul lagi di Selarong. Yang ketiga, serangan ketiga tanggal 4 Oktober setelah pemimpin pasukan Belanda diberitahu kalau Pangeran Diponegoro kembali ke Selarong. Akan tetapi, serangan Belanda ini juga tidak berhasil, gagal karena ketika Belanda menyerang ke Selarong ternyata telah dikosongkan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya yang telah mundur kembali ke Yogyakarta. Oleh karena markas besar Selarong tidak aman lagi, maka Pangeran Diponegoro memindahkan markas besarnya ke Dekso. Meskipun Pangeran Diponegoro masih menggunakan Selarong sebagai benteng pertahanan, pernah Selarong diserang dan diduduki oleh pasukan Mangkunegara. Akan tetapi ini tidak lama, sebab pada tanggal 4 Agustus 1826 Selarong berhasil direbut kembali. Akibatnya pasukan Diponegoro mengalami kesulitan karena hubungan antar pasukan dan rakyat menjadi sulit. Rakyat dihasut dan diadu domba dengan politik David et Empire. Kekuatan pasukan Diponegoro pun semakin lemah karena pemimpin yang gugur, tertangkap atau menyerah. Pembelotan dan jumlah tawanan dari pihak pemberontak semakin meningkat. Akhir Perang Diponegoro. Pada tahun 1827, pemerintah Hindia Belanda menerapkan strategi jitu untuk mematahkan perlawanan gerilya ini. Strategi tersebut dinamakan strategi benteng Stelsel. Sistem benteng atas perintah Jenderal de Kock dengan siasat daerah-daerah yang dikuasainya, dan di antara benteng-benteng itu dibuat jalan raya. Pada bulan April 1829, Kiai berhasil ditangkap. Pada bulan September 1829, Paman Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, dan Panglima utamanya Sentot, keduanya menyerah. Selanjutnya Sentot dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjalankan tugas untuk melawan kaum Padri di Sumatera, sedangkan Mangkubumi diangkat sebagai salah satu dari pangeran-pangeran yang paling senior dari Yogyakarta. Akhirnya
pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia untuk berunding di Magelang. Namun, setibanya di sana, dia ditangkap pihak Belanda, mengasingkannya ke Manado dan kemudian ke Makassar, di mana dia wafat pada tahun 1855. Pemberontakan akhirnya berakhir. Di pihak Belanda, perang ini telah menelan setidaknya 8.000 serdadu Belanda, dan di pihak pribumi sekitar 200.000 tewas, sehingga penduduk Yogyakarta habis hampir separuhnya. Pesan Pangeran Diponegoro: jangan menjelekkan orang yang baik, jangan mengabaikan orang jahat, jangan berbuat aniaya terhadap rakyat banyak.